Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S037 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Regu S037 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Indah mentari cerah bersinar, bersinar ia di pagi hari. Hadirin, bolehkah kita berkabar apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Mahmud Shaltut di dalam bukunya yang berjudul Al-Islamu Aqidatu wa Syariah mengungkapkan bahwa keluarga ibarat batu batanya sebuah bangsa. Manakala batu itu kokoh dan kuat, maka bangsa akan berdiri semakin hebat. Tetapi sebaliknya hadirin, jika batu sebagai penyangganya itu rapuh, maka sebuah bangsa dengan mudah akan runtuh. Begitu krusialnya peran sebuah keluarga dalam peningkatan sumber daya manusia, terlebih di negeri kita Indonesia. Namun ironisnya hadirin, menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, 2 tahun terakhir angka broken home terus melonjak drastis, sedangkan keluarga harmonis semakin krisis. Dengan menyentuh angka 516.334 kasus perceraian yang mengalami peningkatan 15% dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini muncul akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang diiringi dengan tindakan kekerasan. Hanya gara-gara suami tak mampu menjadi seorang sultan, dampaknya terlilit ekonomi yang membuat perut sejengkal kelaparan, sehingga istri pergi meninggalkan keluarga tanpa sebuah pesan demi melirik sugar daddy yang bisa menjanjikan kemapanan. Teka-teki inilah yang harus segera kita atasi, ibarat virus yang harus senantiasa dibasmi agar tidak menjamur kepada generasi penerus kita nanti. Untuk itulah yang menarik hati kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan awal, marilah kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, pada pangkal ayat tersebut
jika kita kaji dari segi ilmu balaghah, lafalku anfusakum merupakan bentuk fi'il amar yang maknanya mengandung perintah. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam kitabnya Tafsirul Quranil Azim jilid 4 halaman 1917 menjelaskan bahwa ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahumullahu amma siyatillah. Perintahkanlah kepada dirimu dan keluargamu untuk selalu taat kepada Allah, dan laranglah semua orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Setelah kalimatku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah melanjutkan ayat tersebut dengan waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir juz 5 halaman 337 juga menjelaskan narun azimatun tatawaqqadu bin nasi wal hijarah kama yatawaqqadu ghairuha bil hatab, yaitu api neraka yang sangat besar yang dinyalakan dengan manusia dan batu, sebagaimana api yang lainnya yang dinyalakan dengan kayu bakar. Demikianlah penegasan dari ayat ini yang memerintahkan kepada kita dan khususnya para orang tua untuk selalu menjaga dan mendidik keluarga dengan menanamkan adab dan budi pekerti yang mulia. Mengapa demikian hadirin? Karena di dalam sebuah keluarga ada pondasi yang dinamakan sebagai al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu adalah sekolah yang pertama dan ayah adalah pimpinannya, sehingga terwujudlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, penjelasan ayat tersebut juga berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Modal dasar inilah yang menjadi kekuatan secara lahiriah maupun batiniah dalam menata sebuah keluarga untuk mendayung bahtera rumah tangga sampai kepada kepulauan kebahagiaan yang seutuhnya. Mari sama kita membuka hati dan mengetuk jiwa untuk memberhentikan krisis moralitas yang tampak di depan mata. Sebagai contoh nyatanya hadirin, sering kita mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Ketika seorang suami tega memukuli istri tanpa diampuni di depan mata anak yang menangis tiada henti, bahkan tak kecil kemungkinan hadirin akan timbul rasa depresi dan ingin bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk itulah mari kembali kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran,
Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati, meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid jilid 1 halaman 184 menjelaskan, maksud dari ayat ini berkenaan dengan rasa takut yang muncul manakala meninggalkan keturunan dan keluarga dalam kondisi kehilangan. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab pada volume 4 halaman 354 sampai 355. Hendaklah merasa takut ketika di masa depan meninggalkan anak-anak dalam kondisi terbengkalai. Maka falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kewajiban bersama inilah yang diperankan oleh orang tua dalam keluarga akan melahirkan rasa sakinah yang dihiasi dengan aksesoris dunia. Auladahu abroron, anak-anak yang baik sebagai thamaratul qulub, dambaan keluarga, permata hati, belahan jiwa. Sebagaimana syair yang terinspirasi dari nasyid Raihan yang bertajuk Ya Rasulullah yang telah kami ubah liriknya berikut ini. Wahai ayah dan ibuku sayang, berikan kasih dan cintamu. Wahai ayah dan ibuku sayang, didik dan bimbinglah diriku agar dapat bersama dalam jannahnya, agar dapat bersama dalam jannahnya.
dalam jannahnya. Hadirin rahimakumullah, maka sebagai kesimpulannya, Al-Quran telah secara gamblang mendeskripsikan upaya menggapai keluarga sakinah dengan mengoptimalkan peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan agar terhindar dari kesengsaraan dunia dan panasnya api neraka. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Pergi ke kota naik taksi, terlihat jalanan yang sangat bersih. Syarahan kami cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, ilal liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi